Dan sampai detik ini, bumi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang kedatangan tamu yang tidak pernah kita undang dan tidak pernah kita dengar sebelumnya. Tamu itu bernama COVID-19. COVID-19 adalah virus yang membahayakan. Tentu bukan hanya pada kesehatan saja, tapi pendidikan maupun ekonomi masyarakat pun terganggu. Mari kita dengar dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap COVID-19. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus penyebaran COVID-19. Sekarang kita update berdasarkan data di Satuan Tugas COVID-19 di Indonesia 8 September terdapat Lembaga pemeringkat global S&P bahkan kasus hingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 23.905. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Hendy Muhammad Afrila dari mahasiswa Universitas Pakuan, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan bertanya mengenai beberapa hal mengenai pandemi. Sebelumnya, dengan saudari siapa? Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Maman Hanati Putri, profesi saya sebagai bidan. Jadinya, yang saya alami selama masa pandemi ini, banyaknya orang-orang yang didiagnosa terkena COVID. Tapi tergantung kepada mereka lagi yang menjaga kesehatannya dan protokol kesehatannya. Kalau di klinik ini selama pandemi emang sepi, karena mungkin orang-orang tuh udah berpikiran kalau berobat ke klinik pasti didiagnosanya dia COVID. Tapi nggak semua kayak gitu ya, tergantung sama imun tubuh dianya. Jadinya karena di pandemi ini orang-orang juga takut untuk berkeliaran gitu. Jadinya mereka tuh jarang berobat ke klinik. Paling ada yang bersalin 1-2 doang yang berobat sama sedikit. Kebanyakan sih yang sedikit. Lalu apa sih perbedaan pekerjaan di bidan sendiri sebelum pandemi dan di saat pandemi ini? Kalau misalnya sebelum pandemi itu kita bisa membantu orang bersalin. Kalau misalnya si orang bersalin itu udah nggak kuat buat ke klinik, kita bisa mendatangi rumahnya. Bedanya. Tapi kalau misalnya sekarang kita nggak bisa ngebantu orang bersalin di rumah, karena kan kita nggak tahu kondisi di rumahnya itu steril atau tidak. Sedangkan orang bersalin itu harus bersih, steril tempatnya, karena kan takut si bayinya juga terkena kontak gitu ya, takutnya kenapa-napa. Ya namanya lagi pandemi kayak gini kan kita juga harus menjaga diri kita gitu, dan juga harus mengurangi berkomunikasi dengan orang banyak. Lalu apa sih pengaruhnya gitu di saat pandemi ini terhadap pekerjaan? Pengaruhnya sih ya, sebagai tenaga kesehatan ya kita mau gak mau harus terimain gitu. Misalnya kayak ada pasien yang kita nggak tahu itu si pasien reaktif apa enggak, tapi kan semua ibu bersalin kalau emang dia mau melahirkan wajib dirapit dulu lagi pandemi ini. Ya kan kalau misalnya hasilnya reaktif, kita mau nggak mau harus menjelaskan ke si pasien itu, dan mau nggak mau juga jika kita terkena ya kita harus tanggung resiko, karena kan kita tenaga kesehatan, pasti aja ada yang terkena salah satunya. Lalu yang terakhir, apa sih harapan untuk kedepannya pada para pasien dan juga untuk pandemi ini? Harapan saya sih semoga pandemi ini segera berakhir. Kasihan juga kan orang-orang yang emang membutuhkan pekerjaan lain, karena kan kebanyakan di WFH kan ya. Terus buat kalian yang sering berkeliaran, harap stay safe, buat terus pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Terus juga kurangilah kerumunan, karena emang di kerumunan itu berpotensi ke kitanya terkena. Baik, sekian mungkin. Terima kasih untuk waktunya dan maaf juga telah mengganggu waktunya. Saya Hendy Muhammad Afrila, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Diki Ahmad Ananda, Bertugas sebagai? sebagai security pasukan pengamanan Pakuan. Saya bertanya ingin terhadap pandemi.
Jadi bagaimana pendapat Bapak terhadap pekerjaan Bapak sendiri di saat pandemi seperti ini? Kalau pendapat saya pribadi soal pandemi sama pekerjaan itu sangat mengganggu. Pertama mengganggu karena pemasukan kita berkurang. Yang kedua jadwal kita jadi acak-acakan. Tiga, kita di sini serasa jadi hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaannya kita datang kerja, jaga tempat, pulang. Jaga tempat pulang. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena di sini saya merasa keamanan cuma ngamanin sebuah ruangan doang. Tidak ada aktivitas dari mahasiswa, karyawan maupun dari para petinggi. Bagi saya gitu aja. Lalu berikutnya, apabila pandemi ini berlanjut, bagaimana pendapat Bapak terhadap pekerjaan tersebut? Kalau misalkan pandemi ini berlanjut, saya harap ada keringanan bagi pihak keamanan untuk jadwal diperbaiki. Yang kedua, untuk salary diperbaiki karena untuk pandemi kali ini sangat amat menyusahkan bagi kita semua. Mungkin apabila keuangan Bapak berkurang, mungkin apa sih solusinya untuk kedepannya jika pandemi ini tidak berlanjut? Sebenarnya dari pemerintah mengucurkan dana buat Bantuan. security, terutama yang berjaga di ruang area. Kita berjaga di luar area di lapangan, tidak di ruangan. Sangat kontras lah untuk virus masuk ke tubuh kita. Lalu apa terhadap pandemi ini, bagaimana sih pengamanan terhadap universitas ini kepada Bapak sendiri security terhadap pandemi? Selama pandemi kali ini pengamanan untuk masuk ke area pakuan sangat ketat. Dimulai dari cuci tangan, tes pen, wajib menggunakan hand sanitizer, baru bisa masuk ke area. Kalau misalkan ada petinggi ataupun mahasiswa yang datang untuk sini tidak menggunakan masker, otomatis dia balik lagi, tidak diizinkan untuk masuk. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu. Saya undur diri. Terima kasih. Sore, punten. Sore. Dengan saya Hendri Aprila, saya dari Universitas Pakuan, jurusan Ilmu Komunikasi. Dengan siapa? Saudara siapa? Vio. Oh, Vio dari Gojek ya? Ya. Di sini saya akan bertanya mengenai pandemi. Di saat pandemi ini kan banyak ya keluhan-keluhan terhadap ekonomi masyarakat ya. Kalau buat Aa sendiri, di Gojek sendiri gimana sih keluhan di masa pandemi ini? Oh, banget sih, kerasa banget, apalagi ini ya orderan waktu pas pertama pandemi kan nggak boleh bawa penumpang ya. Iya. Kerasa banget, jadi susah dapat orderannya, apalagi ekonomi lagi susah. Iya. Jadi orderan juga jadi jarang, penumpang juga jarang. Wajar juga ya. Kalau kan sekarang pandemi sedang berlanjut, kalau buat ke depan apa sih yang keluhin gitu setelah semakin lama pandemi gitu? Ya keluhan itu orderan jadi sepi, terus kadang-kadang grabnya motong dari saya order tuh gede, jadi uang bersihnya jadi kecil ke saya tuh. Kalau untuk protokol sendiri dari Gojek sendiri itu gimana sih protokol yang harus dijalani gitu? Udah kata diwajibin setiap hari tuh cek suhu, diwajibin, terus suruh pakai masker, terus verifikasi muka pakai masker, kayak gitu aja. Kalau untuk kedepannya sendiri gimana sih kemauannya biar pandemi ini cepat berlalu gitu? Ya ini ya gimana ya, jadi pengennya cepat berlalu, soalnya kebutuhan juga banyak gitu yang harus dibayar gitu. Itu aja ya. Terima kasih ya, maaf mengganggu waktunya. Dengan saya Hendra Villa, pemain sendiri. Dengan Bapak siapa? Saudara Bapak? Iman.
Baik, di sini saya akan bertanya mengenai pandemi. Di saat pandemi seperti ini kan banyak sekali orang yang mengeluh terhadap perekonomian ya Bapak ya. Iya. Di perekonomian ini menurut Bapak di saat seperti ini tuh gimana sih Pak? Menurut Bapak di saat corona ini buat Bapak kerjaan Bapak? Ya alhamdulillah, kalau buat pekerjaan saya kerja di kebersihan, khususnya di DLH Bogor Kota ini. Ya alhamdulillah, walaupun kecil besarnya saya alhamdulillah saya terima semuanya. Alhamdulillah cukup. Dan untuk pandemi kayak gini ya namanya juga nggak sendiri, semua lah, semua juga ngerasain susah senangnya. Ya moga-moga cepat selesai gitu aja. Kalau dari pekerjaan Bapak sendiri gimana sih Pak cara ngikutin protokol kesehatannya itu? Kalau untuk kerjaan kan ini banyak kotoran ya. Ya. Ya mungkin habis beres-beres nih ntar cuci tangan biasa seperti 3M itu yang disarankan. Ya kita sesuai aturan yang di pemerintah dianjurkan aja gitu. Kalau untuk pemerintah sendiri ada nggak sih bantuan Bapak gitu terhadap pekerjaan Bapak gitu? Bantuan, kalau bantuan nggak ada ya? Oh, belum ada gitu Belum ya? ada. Nah, terus untuk kedepannya gimana sih Bapak? Apa harapan Bapak untuk kedepannya dan pekerjaan Bapak juga biar lancar gimana sih Pak untuk kedepannya? Ya mudah-mudahan sih ya pekerjaan di kebersihan itu semua kompak, satu kompak, kedua ditingkatkan lagi ya mudah-mudahan gajinya juga disamakan lah gitu doang sih. Ya mungkin Bapak sekian, semoga pekerjaan Bapak lebih lancar lagi di saat pandemi Amin, ini. amin, amin. Saya undur diri. Lumayan lama ya dari tahun 95 Dari 95. ya. Sekarang kan lagi masa-masa pandemi ya Bapak ya. Kalau Bapak sendiri gimana sih? Takut ya sih Pak dagang di masa pandemi ini? Ya takut sih takut karena kebutuhan ya gimana lagi. Ya pengennya sih semoga cepat kelar masalah ini gitu. Kalau buat Bapak sendiri gimana sih Pak dampak dari corona ini terhadap usaha Bapak ini? Ya dampaknya ada sih, jadi omset berkurang. Jadi ya daya beli masyarakat kurang lah, ekonomi kayak gini kan banyak orang nganggur. Terus mahasiswa nggak masuk, jadi tetap ya kalau ada mahasiswa kan penting ada yang belanja gitu tambahan. Sekarang kan nggak ada mahasiswa jadi berkurang. Jadi berkurang juga Pak ya. Kalau untuk kedepannya gimana sih Bapak? Harapan Bapak untuk COVID-19 ini? Harapannya semoga cepat kelar, selesai lah masalah ini supaya ekonominya lancar kembali lagi kayak dulu. Semoga ini aja lah cepat selesai gitu. Bapak terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Hendy Muhammad Afril pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kita melihat dampak yang dialami dan dirasakan orang-orang terhadap perekonomian mereka pada saat COVID-19 ini datang. Lalu, apakah kita masih tetap acuh terhadap protokol kesehatan? Semestinya kita sadar, karena tanpa dipungkiri dan tanpa kita sadari, kasus COVID-19 di Indonesia melonjak sangat tinggi. Maka saya mengajak kalian semua untuk selalu mengingat bahwa protokol kesehatan itu penting. Ayo bersama melawan COVID-19.